Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dielgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait masalah masker ya. Masker di tengah kondisi COVID-19 yang sebenarnya sudah turun tetapi cenderung naik akhir minggu ini, tetapi tidak begitu signifikan. Tetapi ya, yang harus diwaspadai adalah masker, yaitu bahasan kita kali ini. Waktu terlarang untuk buka masker meski ada di luar ruangan. Ya, sobat sekalian ya, seperti kita ketahui ya, COVID-19 ya, itu sudah berlangsung selama 2 tahun ya, dan itu memang sudah menjadi pandemi dan kita sempat kaget gitu ya, tidak ada gambaran akan ada COVID-19 itu akan menjadi pandemi di beberapa negara di belahan seluruh dunia ya. Ada yang salah satu menganggap itu sebagai rekayasa, ada yang menganggap itu kalau melihat fakta korban yang sudah berjatuhan meninggal akibat varian-varian COVID-19 itu menganggap itu hal yang real ya, karena sudah ada korban yang meninggal dan jumlahnya luar biasa banyak ya, apalagi kalau kita melihat yang fenomenal itu adalah varian Delta gitu ya. Varian Delta ini yang memang lebih banyak merenggut korban jiwa ya di antara saudara kita ya, dan juga kemudian orang-orang yang di belahan dunia yang kita ketahui ya, sebenarnya ini pengulangan gitu ya, pengulangan pandemi dunia yang dulu itu juga sempat ada yang sempat pada tahun 50-an ya, yaitu flu Spanyol yang merenggut korban jutaan jiwa gitu ya. Dan COVID-19 ini ya, selama 2 tahun kita sempat dilakukan berbagai cara yang kebanyakan negara itu lebih condong kepada lockdown ya, tetapi kita tidak, kemungkinan adanya banyak faktor ya. Kemungkinan karena lockdown itu anggarannya sangat luar biasa besar ya. Dan setelah 2 tahun berlalu kita bisa menikmati ya setelah berbagai macam aturan termasuk protokol kesehatan yang menjadi yang diwajibkan dan termasuk vaksin gitu ya. Vaksin yang semulanya dosis 1 kemudian sekarang sampai dosis ketiga atau booster. Nah, itu yang pada saat ini kita sudah melewati masa itu gitu ya. Jadi memang awal-awal pada saat 2019 Maret itu ya, sudah masuk, memang berbeda gitu ya pada saat sekarang ya. Ketika mayoritas masyarakat itu sudah divaksin 2 dosis plus 1 booster ya. Setelah itu memang ada sedikit penurunan yang signifikan dan juga jumlah yang terinfeksi itu ataupun COVID ini sudah lumayan menurun untuk beberapa bulan terakhir ini di awal 2022, dan itu sangat signifikan ya. Tetapi sobat sekalian, kita ketahui ya, dengan kembali kepada karakter virus itu sendiri yaitu COVID-19, ternyata memang virus itu mempunyai sifat untuk survive ya, mempertahankan diri. Nah, sifat mempertahankan diri ini ya ditunjang dengan perilaku manusia yang tidak begitu disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan ya. Virus ini ternyata juga tidak bisa setelah sepenuhnya mati gitu ya, sepenuhnya habis, sepenuhnya hilang, tetapi dia bermutasi dengan varian atau subvarian. Nah, itu yang terjadi sekarang setelah varian Delta yang sangat mengenaskan, merenggut ratusan bahkan jutaan jiwa itu ada setelah itu Omicron ya. Nah, Omicron ini karakternya memang penularannya cepat gitu ya. Penularannya lebih cepat daripada varian Delta, tetapi karena kecepatan ini ya, karakter ataupun normalnya virus itu tidak begitu berbahaya gitu ya. Dan setelah itu beberapa waktu setelahnya dan kita melewati 2 dosis vaksin dan 1 booster ya, alhamdulillah kita itu sedikit demi sedikit menurun ya COVID-19 ini, termasuk juga
varian Omicron ya. Tetapi ya kembali lagi karakter virus itu adalah ingin bertahan ataupun berserta di inangnya yaitu manusia. Akhirnya ya sekarang kita ketahui sudah ada mutasi subvarian baru yaitu BA4 dan BA5 gitu ya. Nah, ini yang sudah masuk yang kemarin sudah diketemukan di Bali dan sudah ada yang tertular ya subvarian Omicron ini yaitu BA4 dan BA5. Nah, tentu saja yang bisa dilakukan sebagai langkah mitigasi adalah tetap ya, meskipun kita ketahui ini tidak begitu ganas seperti varian Delta, tetapi tetap harus waspada ya. Ingat bahwasanya kembali lagi ya, kaum yang kelompok-kelompok yang rentan ini tentu saja adalah kelompok yang pada saat awal COVID-19 itu yang banyak merenggut ataupun varian Delta yaitu kelompok komorbid ya. Jadi kelompok komorbid inilah yang saat ini yang patut menjadi potensi riskan ya untuk yang akan menerima efek yang paling buruk ketika COVID ini belum selesai gitu ya, yaitu yang mempunyai penyakit bawaan misalnya diabetes ya, kemudian jantung ya, kemudian penyakit dalam yang lain yang kemudian juga dialami oleh orang lansia gitu ya. Dan tentu saja dengan adanya ada sedikit lonjakan tetapi tidak signifikan dan juga ada subvarian baru yaitu BA4 dan BA5 ini kembali lagi kita ketahui masyarakat dan sudah dihimbau oleh pemerintah ya, meskipun beberapa waktu yang lalu sudah ada himbauan sudah bisa melepas masker di luar ruangan, tetapi kalau kita melihat tren sekarang yang sudah naik, tentu saja yang harus kita lakukan adalah kebijakan kita sendiri gitu ya. Kita harus memutuskan sesuai dengan kondisi ya, meskipun subvarian yaitu BA4 dan BA5 ini tidak begitu berbahaya, tetapi tetap prokes itu harus dijalankan terutama untuk penggunaan masker ya. Sudah dianjurkan ya dalam hal ini ya, penggunaan masker yang dianjurkan adalah tentu saja pada saat kondisi-kondisi tertentu ya. Yang dianjurkan tentu saja kalaupun ya ini yang diungkapkan oleh tim dari pemerintah itu memberikan rekomendasi ya tetap harus menggunakan masker sesuai dengan kondisi ya. Misalnya di area kerumunan ya. Ingat karena sekarang itu memang benar-benar naik, tetapi meskipun tidak begitu berbahaya kita harus waspada ya. Kemudian yang selanjutnya adalah keputusan untuk tidak melepas masker itu pada saat kita berada di tengah kaum lansia gitu ya, atau kaum orang-orang yang komorbid ya. Kemudian juga orang-orang yang belum divaksin dan juga ibu hamil. Artinya kita meskipun sekarang kondisinya seperti itu ya, kita harus tetap mengutamakan pencegahan daripada kita itu nanti tertular, meskipun nanti kalaupun tertular itu kita yang mempunyai vaksin, yang sudah vaksin lengkap itu potensi sembuh lebih tinggi, itu lebih cepat daripada mereka yang belum vaksin ya. Jadi itu sobat sekalian, memang ketika sudah ada kebijakan melepas masker di luar di luar ya oleh pemerintah itu, tetapi kita harus juga menjaga kondisi meski melihat COVID-19 dengan subvarian baru ini itu belum benar-benar kita tidak tahu ya penyebarannya ya, karena di negara tetangga misalnya Singapura itu sudah merencanakan akan mewaspadai dan menyatakan akan ada kemungkinan lonjakan ya Omicron yang varian baru ini pada bulan Juli ya. Artinya yang bisa kita lakukan adalah waspada gitu ya. Jadi itu ya sobat sekalian, dan yang paling penting adalah selain kita untuk terus menjalankan prokes, tentu saja kita harus terus menjaga imunitas tubuh. Salah satunya adalah konsumsi propolis ya. Propolis yang terus saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Rukia atau TPR ya. Ini adalah produk premium yang manfaatnya luar biasa dan sudah menggunakan teknologi nano ya. Apa itu teknologi nano? Teknologi yang untuk meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh. Artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit ya.
Kemudian manfaat TPR ini antara lain dapat mengatasi penyakit non medis ya, kolesterol ya, asam urat, diabetes, stroke ya, kemudian juga kanker jantung, sinusitis paru-paru dan lain sebagainya, dan hampir semua penyakit itu bisa diatasi ya. Kemudian varian selanjutnya yaitu yang biru adalah TPR, TPR Brain ya, Turkish Public Surya Brain. Sesuai namanya, ini memberikan manfaat untuk memberikan nutrisi pada otak gitu ya. Kemudian meningkatkan konsentrasi ya, membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, mengatasi keluhan vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, dan meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran, dan juga menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Keunggulan dari Turkish Propolis Turkiya antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, sertifikat dari INEA International Nano Entrepreneur Association, jadi sertifikat internasional pengusaha nano gitu ya. Dan juga kandungan flavonoidnya ini lebih tinggi gitu ya. Dan juga lebih cepat terserap oleh tubuh. Penggunanya mudah, tinggal meneteskan TPR ini sesuai berat badan tubuh. Misal berat badan tubuh 70 kg berarti 7 tetes, 60 kg berarti 6 tetes, dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat, misalnya untuk asam urat, diabetes, stroke, ya, paru-paru, itu bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk link pembelian ada di deskripsi ya, atau bisa kunjungi toko online kami di Elgo, di Tokopedia, Shopee, atau Bukalapak. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.